Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zawa Muda, perkenalkan nama saya Fisarvan Barudin selaku pembawa acara pada hari ini dengan tema Fordiksi Transformasi Digital dalam Bingkai Optimalisasi Peran Ziswaf di Masa Depan. Fordiksi adalah kegiatan podcast dari Divisi Aktualis untuk memberitahukan informasi tentang zakat dan wakaf. Dengan narasumber terpercaya kita, Bapak Siswa Yudianto MM. Ya Mas, selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Apa kabarnya ada hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas? Sama kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Oke. Boleh memperkenalkan diri sekali lagi Pak? Oke, terima kasih. Untuk nama, sejak lahir namanya Siswa Yudianto. Kalau lahir asli di Tulungagung, ya. Kemudian untuk pekerjaan dosen di Win 1 Tulungagung ini, saya masih 5 tahun ya, ini masih usia muda. Kemudian 2 bulan ini saya diberi tugas untuk menemani kawan-kawan mahasiswa di program studi manajemen zakat dan wakaf. Ya. Dari sekian banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Mazawa, dari Q&A, pertanyaan dan lain-lain, kita mendapatkan pengalaman yang baru dari era digital yang sangat berkembang dengan lebih baik. Nah, untuk sekarang saya mau bertanya Pak, bagaimana cara teknologi digital dalam mempromosikan Ziswaf di era modern kepada anak muda? Menurut saya begini Mas, memang sekarang itu era digital itu sudah istilahnya itu kan merekonstruksi ya, iya. Pola budaya gitu ya, pola budaya dan pola pikir kebudayaan ya, iya, kebudayaan. bukan hanya mahasiswa tetapi kebudayaan di seluruh dunia memang sekarang sudah terdistrupsi oleh oleh era digital ini dan kita memang harus mengikuti. Ya, mengikuti Pak. Ini pola baru, budaya baru yang harus diikuti. Dan zakat wakaf tidak bisa berhenti dengan pola-pola lama gitu ya. Ya. Ini memang harus juga mengikuti dengan pola baru ini. Ya, baru. Dan pola yang baru ini alhamdulillah kemarin sejak industri 4.0 kemudian dan diikuti pandemi COVID ini dengan yang serba digital ya, ini membantu kita mempercepat kita melangkah secara digital dan ini diikuti oleh zakat dan wakaf. Terutama begini, kebudayaan sekarang yang sudah memang wajib, seakan-akan wajib dan kebutuhan utama menggunakan gadget dan media-media lain, digital lain, ini memang sudah kebutuhan. Melek dari tidur aja kita bangun tidur aja kita sudah pegang yang namanya gadget itu. Ini memang harus ditanggapi oleh sumber daya manusia yang ada di zakat dan wakaf. Kalau cara mempromosikannya dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, katakanlah sekarang ada IG, ada TikTok dan dan lain-lain lah ya, iya. Dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai media promosi. Dan sekarang anak muda, karena anak muda itu anak muda atau sekarang media apa yang tertinggi yang digunakan di dalam bermedia atau berkomunikasi, itu bisa digunakan oleh amil oleh siapapun dalam hal ini yang pemegang zakat dan wakaf untuk memanfaatkan teknologi ini mempromosikan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk yang kedua, dalam penyaluran aplikasi digital marketing, kita ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, siap. Menurut Bapak, apakah aplikasi digital yang menampung Ziswaf ini dapat dipercaya? Artinya bisa transparan dan tersalurkan dengan baik. Oke, pertanyaan yang sangat baik dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang umum ya, karena bagaimanapun juga tadi saya sudah ungkapkan ini hal yang baru, pola baru
Tentunya aplikasi digital ini menjadi pertanyaan besar ketika mengolah dana sosial yang di sini bisa dikatakan zakat, infak, kemudian sampai ke wakaf. Ini memang dana sosial dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja, itu kan, tetapi ini pertanggungjawabannya juga di akhirat. Dan ini memang paling tidak juga digunakan ke masyarakat umum. Dana-dana ini pasti bukan hanya saja dilihat oleh orang yang bertransaksi saja, tetapi secara umum akan dilihat oleh masyarakat luas ya, gitu kan. Secara umum akan dilihat masyarakat luas sebagai bentuk akuntabilitas, gitu kan, istilahnya sebagai bentuk akuntabilitas. Oke, menurut saya aplikasi ini alhamdulillah sejauh ini sejak pembacaan saya kemarin di tahun 2017 OVO juga sudah menghasilkan sudah menghasilkan sekian banyak. Sekian angkanya juga ratusan ya. Alhamdulillah dapat bekerja. Sekarang ada M-Banking dan ShopeePay. Semuanya alhamdulillah bisa dipercaya. Kita bisa lewat itu dengan model-model pakai digital. Anak-anak muda dan orang-orang sekarang lebih mudah membayarnya. Dan alhamdulillah yang punya aplikasi ini memang bisa dipercaya. Ya, seperti itu jawaban saya. Oke. Terima kasih Bapak. Dalam peran transformasi digital itu banyak optimalisasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran transformasi digital dalam bingkai optimalisasi peran Siswaf di masa depan? Boleh dijawab, Pak? Oke, terima kasih. Ini juga melanjutkan dari yang tadi. Kalau kita berbicara tentang optimalisasi, ini berarti kan bicara tentang kuantitas, gitu ya. Dan kuantitas kalau kita bicara penduduk Islam di Indonesia itu juga sangat besar kan? Besar. Dan kalau kita berbicara peran dari digital ini, paling tidak menjadi salah satu alat ataupun instrumen yang bisa digunakan untuk membayar zakat, infak maupun sedekah dan wakaf ini. Tentu peran-peran ini masih dalam tanda kutip masih dipertanyakan karena paling tidak inilah cara kerja mereka perlu pembuktian dari tahun ke tahun. Kalau pembuktian ini sudah bagus, maka tentu optimalisasi ini pasti akan didapatkan. Nah, selama ini kalau ini sudah berjalan dari hampir 5 tahunan ya, dan dana-dana yang didapat itu juga membantu data kita dalam peningkatan, tentu ini juga akan membantu proses optimalisasi. Nah, nanti pasti kita kalau ke depan ini pasti kita tentunya akan berbicara tentang literasi, gitu ya. Nah, literasi ini yang kita kalau instrumen itu membantu, kita itu kan cuma jalan bagaimana orang itu bisa membayar. Tapi yang penting itu adalah motivasi mereka membayar. Dan motivasi ketika mereka membayar itu didapat dari mana? Itu jawabannya adalah nanti literasi, ya, semangat mereka mau kemudian tergugah, itu nanti adalah literasi dari kita. Seperti itu menurut pendapat saya. Oh, jadi begitu ya, Pak ya? Ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan meneruskan soal dari saya. Bagaimana dampak dari transformasi digital Siswaf di masa depan? Apakah efektif? Mohon jawab, Pak. Kalau kita meramalkan ya, ini kan meramalkan antara efektif dan tidak. Tentunya kita sudah berangkat tadi dari awal, bahasanya sekarang kita sudah misinya digital. Orang apapun digital, belanja dari rumah sudah bisa dapat kan itu kan. Dan ini orang-orang ketika semangat membayar ini
dengan pola digital sudah merambah ke digital, mereka suka juga. Iya. Karena memang sudah musimnya, sudah kebudayaannya, sekarang sudah seperti itu. Normalnya orang itu seperti itu sudah. Kemudian dengan peristiwa-peristiwa mungkin keinginan mereka tidak ingin dilihat tetangga, ataupun ada kejadian-kejadian mereka mungkin zakatnya ini takut kalau diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini kayaknya lebih enak ini. Kemudian sekarang kan juga ada pembangunan masjid itu dengan pakai yang .com itu, saya lupa juga. Itu kan sekarang juga musim juga banyak. Dan kemarin teman saya juga mengumpulkan itu, alhamdulillah juga efektif. Daripada kita kalau dulu kan jalan dari rumah ke rumah, gitu, kemudian kita bawa proposal gitu kan, kita bawa proposal, kemudian ini tentu biayanya biaya transportasi juga mahal gitu kan. Gitu. Kemudian orang dari waktunya gitu ya, waktu gitu lah. Oke. Ini tentunya kita lebih efektif, lebih bagus, dan tinggal kita kan sekarang platform untuk mencari pendanaan itu pun kan juga banyak. Nah, sasarannya pun juga tepat. Kemudian pelaporannya dalam mencari uang, kemudian pelaporan penggunaannya itu pun juga bagus. Jadi menurut saya itu efektif, yaitu mungkin di biaya transportasi maupun waktu ya, jelasnya efisiensi waktu, daripada kita bawa motor, beli bensin, kemudian dari rumah ke rumah, belum tentu kita juga akan ketemu dengan sasaran kita. Dan oke, mungkin dari saya itu dulu, nanti bisa ditambahkan kalau ada pertanyaan lain, mungkin bisa berkembang lah nanti. Oke. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu ya Pak? Iya, oke, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Dengan banyaknya era transformasi era digital, dan untuk pertanyaan saya, menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam memasuki transformasi era digital? Oke, kalau bicara tentang tantangan dan dalam proses digital ini ya, tantangan tetap sama ya, yaitu tentang keamanan. Ini yang perlu yang perlu kita perhatikan. Tadi tentang soal dipercaya atau tidak, ini kalau orang-orangnya sudah dipercaya, pemegangnya sudah dipercaya. Tentunya kita di sini adalah keamanan dana itu juga. Yeah. Keamanan dana ini dari pihak pengelola. Oke, kalau mereka sudah menjaga semuanya itu, tentu mereka sudah bagus dengan dana sosial, kan sudah tahu tadi yang kita bicarakan, dana ini bukan hanya untuk dunia tetapi juga untuk kepentingan akhirat juga kan. Gitu kan dinilainya. Ya tentunya mereka sudah punya trik-trik tersendiri dalam penjagaan dana. Terus yang sekarang yang tantangan dan dampak gitu ya. Tantangan dan dampak kita dalam proses digital itu tadi dari pihak pengelola gitu ya. Kalau sekarang tantangan kita adalah sebagai dari kalau kita Mazawa ini dari jurusan Prodi Mazawa adalah kita nanti ke depan adalah menjadi seorang amil gitu kan. Iya. Pada kita akan menjadi seorang amil ataupun pengelola, ataupun nanti kita akan menjadi divisi dari organisasi pengumpul zakat. Iya. Organisasi pengumpul zakat ini tentu tetap kita juga perlu tantangan ya. Ada tantangan di sini. Nah, tantangannya apa dari UPZ ini? Tentu kita literasi. Itu tadi saya sudah ngomongkan tentang literasi. Kita ngomongkan literasi, bagaimana kita memahamkan zakat, infak, sedekah itu sama saja, baik lewat UPZ yang ada di desa, UPZ yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, dan pelaksanaannya pembayarannya lewat digital itu. Ya. Nah, tinggal tantangan lagi adalah biasanya kalau di desa-desa maupun yang terjadi itu adalah setelah zakat atau itu dapat barokahnya, doanya dia. Ini kan menjadi sebuah tantangan kita juga. Kadang ada orang yang biarlah Allah sendiri yang
menilai. Iya, Ini ya alhamdulillah gitu, kita ya itu membayar zakat tanpa ada kiai, didampingi kiai atau apa ya, tidak masalah gitu ya. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dicatat menjadi sebuah kebaikan. Oke. Itu tantangan kita adalah memberitahu, menginformasikan literasi. Ini dan kita literasi ini adalah hal yang paling menyedihkan di Indonesia. Ya, gitu ya. Makanya sekarang juga ada di pendidikan kita aja kurikulum literasi. Nah, kita menulis, membaca ini memang yang paling rendah. Dan ini memang harus kita budayakan, apalagi digital ini orang tidak melek literasi. Pokoknya kalau orang sudah umumnya seperti itu, sudah disepakati seperti itu, ya sudah. Nah, tinggal kita membuat budaya orang-orang ini membayar zakat di digital. Oke, digital. Ini budaya yang sudah disepakati. Mereka berkerumun ke sana, ya oke, bayar lewat sana. Semuanya sudah terpercaya. Alhamdulillah. Kita membangun itu sebagai kita ambil UPZ, kita bangun itu literasi itu orang-orang itu bagaimana agar lebih mempercayai kepada di fasilitas digital. Oke. Kemudian tantangan juga bagi ataupun dampaknya bagi masyarakat, kalau masyarakat dan tinggal menyesuaikan, kita kan pelayani kan, mereka menggunakan layanan kita ya. Bagaimana kita memanjakan gitu aja, kita bagaimana lebih memanjakan, mengenakkan, kemudian juga memanjakan, mengenakkan, memfasilitasi mereka dengan se-enjoy mungkin. Mereka juga percaya dengan fasilitas itu. Ini yang dari hulu sampai ke hilir, tantangan dan juga dampak-dampak yang harus kita lalui dan kita siapkan dalam proses digital ini. Oke, terima kasih. Nah, bisa dilanjutkan pertanyaannya. Mungkin dampak dan manfaatnya seperti itu ya Pak ya? Ya, dampak dan manfaat serta tantangan kita ke depan seperti itu. Jadi kita mikirnya ini masih luas lah. Masih luas gitu ya? Ya, jangan khawatir. Tantangan kita dan memang angka zakat ini kan sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana perkembangan Ziswaf dengan adanya transformasi digital saat ini khususnya di Indonesia? Oke, terima kasih. Seperti tadi di awal saya sudah ngomong kalau perkembangan itu adalah berkaitan dengan kuantitas gitu ya. Kuantitas tentunya jumlah, kemudian juga angka gitu ya. Angka perkembangan. Kalau angka perkembangan dari tahun ke tahun, alhamdulillah di Indonesia ini dengan angkanya selalu bertambah. Tahun 2021 kemarin angkanya aja sampai ratusan, 300, hampir 400 triliun. Ya, hampir 400 triliun ini yang data yang saya dapatkan. Ini kan menjadi angka ini kan harus dipilah-pilah gitu kan. Dipilah-pilah mana yang pakai dengan cara tradisional gitu kan. Juga mana yang pakai dengan dengan digital. Tapi laporan-laporan dari berbagai aplikasi digital yang menggunakan zakat, infak, sedekah, wakaf ini, Ziswaf ini, alhamdulillah laporannya juga baik. Dan itu menjadi sebuah mode gitu ya, mode pembayaran zakat yang lebih enak, lebih simpel, dan ini dikit demi sedikit juga diminati oleh masyarakat, sehingga dapat disimpulkan walaupun ini terlalu dini gitu ya, kesimpulannya walaupun kita tidak terlalu dini, aplikasi zakat, infak, sedekah, wakaf ini membantu perkembangan pembayaran Ziswaf itu sendiri. Oke, seperti itu Mas. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Ya, walaupun ini kesimpulannya terlalu dini, tetapi dengan aplikasi tentunya masyarakat itu lebih dimanjakan, lebih enak dalam pembayaran Ziswaf. Oke. Terima kasih. Ya. Kira sekarang kan banyak dampak negatifnya ya Pak ya? Ya, pasti positif dan negatif ada ya, gitu kan. Pastinya begitu. Ada. Dan pertanyaannya kali ini, menurut Bapak, apakah ada dampak negatif yang dirasakan adanya transformasi digital dalam pengelolaan Ziswaf? Ya namanya kita penyesuaian ya.
kita menyesuaikan sesuatu yang baru itu juga pasti ada gonjang-ganjing gitu ya. Pasti ada sesuatu yang tidak lumrah gitu kan. Pasti ada sesuatu plus dan minusnya pasti ada. Ya kayak kalau kemarin dicontohkan juga oleh oleh Pak Rektor itu ketika menjadi temanten baru pun gitu ya, Pak Rektor, itu pasti ada efek negatifnya juga ada, kan? Biasanya kehidupannya seperti ini, tiba-tiba dengan temanten baru juga, ini juga sama juga, efek negatifnya juga juga ada. Kadang dari model-model dari Basnas, kemudian dari LAS, kadang mereka mengkritik, khawatir gitu kan, khawatir dana itu diselewengkan, gitu kan. Tapi kekhawatiran itu sampai sekarang belum terjawab juga kan. Belum. Malah sekarang itu di desa di tingkat kecamatan aja, kayak saya membacanya Lasisnu kayak seperti itu kan. Mereka sekarang menggunakan model aplikasi digital. Walaupun itu di desanya di Tulungagung gitu ya, di Tulungagung, kemudian di Blitar, UP Zisnu kan itu kan, istilahnya UP Zisnu itu aja sudah menggunakan itu. Nah ini kan tentunya kalau kita ngomong dampak negatifnya ya tentu pasti tetap ada. Kita sebagai katakanlah OPSIS ini itu kan pasti harus mengadakan dulu kan. Gitu kan, pasti harus mengadakan aplikasi itu. Nah, itu pun juga menggunakan dana-dana yang sudah ada, itu juga tidak murah gitu ya. Tidak murah, tetapi itu memang harus diambil gitu ya, memang harus diambil sebagai mode pembayaran siswa. Nah, ini menjadi tantangan kita, sekaligus menjadi dampak negatif juga. Kalau dampak negatifnya itu tadi kekhawatiran. Khawatir boleh kan? Boleh. Khawatir itu boleh saja. harus juga. Karena ini memang pertanggungjawabannya kalau dari pemerintah, kalau di di kitab-kitab klasik itu, pemerintah itu sebagai memberikan SK amil itu kan hanya pada satu itu kan, katanya pada bas gitu ya, pada bas atau las itu ya, itu kan yang lebih tahu mahasiswa. Itu kan mereka tanggung jawabnya sebenarnya kepada mereka yang mendapat nanti UPZ itu kan sebagai tangan-tangan mereka kan, kepanjangan-panjangan. Itu kan tanggung jawabnya ke mereka makanya terus mendengungkan kekhawatiran ya, itu memang harus wajib ya, bagi saya wajib, khawatir itu wajib. Mungkin itu negatifnya. Terima kasih Pak atas bagaimana memperkenalkan transformasi digital pada peran siswa kepada masyarakat yang masih awam terkait transformasi digital. Kalau kita ini adalah sasarannya masyarakat awam gitu ya. Masyarakat awam pasti di sini adalah generasi XYZ ya. Ini seperti generasi saya pun, saya juga sudah melek digital gitu ya. Tapi di sini tentunya kita pasti masih tergantung dengan peran kiai ataupun tokoh sentral. Ini tetap jalur ini tetap kita gunakan kalau kita ingin mengoptimalkan dari digital ini. Tapi sebenarnya kita pun juga tidak bisa kan memaksakan. Zakat ini kan sebenarnya bebas saja kan, bebas saja. Sebenarnya yang terpenting adalah kesadaran mereka membayar zakat, itu kan yang terpenting sebenarnya. Tapi dan himbauan kita adalah kalau bisa ya ikut dengan UPZ yang resmi kan gitu kan sebenarnya ini. Tapi kalau kita ingin mengoptimalkan ini sebagai model, karena kita dengan berbagai kemudahan gitu kan, dengan berbagai kemudahan adanya model ini, tentu kita tetap menggunakan peran sentral dari kiai. Biarlah kiai-kiai itu memperkenalkan, kita juga mendampingi. Kemudian kita kan menunjukkan bukti-bukti track record, ya gitu kan, track record dari aplikasi-aplikasi ini dan bukti-bukti nyata dan sudah kita tunjukkan.
ke masyarakat. Ini kan salah satu usaha gitu ya. Ya, usaha kita juga tetap pada jamaah mereka kan. Nah, katakanlah jamaah Yasin Tahlil, dan kita tetap masuknya seperti itu. Kesadaran kesadaran beragama, kemudian peningkatan keberagamaan. Lewatnya kan jalur itu aja kan. Kalau kita masyarakat sudah di desa, sudah mereka beda lagi kalau mondok itu kan. Beda lagi kan kalau tatarannya masyarakat kita di desa awam ya, tetap jalur itu yang kita gunakan. Kita ke musola, jamaahnya musola, kita dulu kulon nuwun istilahnya minta izin kepada kiai, kita ngomong nunjukkan kiai itu entah nanti mau atau tidak, kita kan juga penuh risiko juga kan. Ini tantangan kita juga kan. Oke lah. Kalau kiai sudah kita membayar zakat ya sudah, kita enggak. Kalau gitu ya kita membutuhkan literasi lagi, Pak. Lewatnya mana Pak Yai mungkin gitu kan. Ke Bas atau las mana gitu. Ya sudah, kita kan ya alhamdulillah menghimbau, terus kita menghimbau. Tapi kalau digital ini ya kita memasukkan, memperkenalkan tetap lewat itu. Bagaimana cara mengoptimalkan peran Ziswaf melalui transformasi digital di era pandemi ini? Oke. Ini yang sudah saya sampaikan di awal, tentu kita literasi ya. Inilah yang sangat minim di negara kita ini, sudah dibicarakan oleh dari dulu, dari saya pun dulu ketika sekolah sampai sekarang itu kita angka literasi memang rendah. Gitu ya. Ini siapa yang ngambil peran kalau bukan kita lagi? Gitu kan. Ini ya harus segera ngambil. Kalau tidak kita ambil sekarang, siapa lagi kalau bukan kita? Terus kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu ya. Dan kewajiban zakat perlu kita ingat, tentunya kita sudah tahu lah, zakat itu adalah rukun ya gitu ya, rukun Islam gitu ya. Dan ini wajib dilaksanakan. Nah terus kita dampingi, dan kalau zakat fitrah angkanya alhamdulillah bagus gitu kan. Terutama ini kan yang zakat mal, kan perlu pendampingan, kita perlu literasi. Nah kemarin masih kurang di walaupun sudah ada gitu ya, sudah ada seperti itu, tapi di masyarakat saya juga kurang langsung ke teknis. Terus didampingi, kita tidak boleh istilahnya itu waleh gitu ya. Tidak boleh ya. Ini adalah sisi perjuangan kita. Dikit demi sedikit saya selalu ngomong kadang itu Nabi Muhammad itu berjuang di Makkah belasan tahun itu dapatnya umat berapa? Nah gitu. Itu sekelas Nabi. Nah gitu kan. Kita itu kan biasa itu baik Gus Bak maupun yang lain mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh istilahnya malas. Nah kita harus terus saya dan mahasiswa, saya juga sebagai korporasi zakat akal juga kan ya. Terus ini harus semangat literasi, kita kenalkan dengan berbagai media apa yang sekarang menjadi konsen masyarakat. Kalau kita ikuti ya WhatsApp, ya FB, dan monggo lah, itu semua media kita gunakan. Yang tradisional kita tadi sowan-sowan itu tadi juga monggo. Tapi yang jelas pembahasan tentang zakat, wakaf, dan kegunaan. Kemudian tentunya sekarang fungsi ya, fungsi. Kemudian ya kemarin tahun 2021 saya masih ingat kritik dari Wakil Presiden, kita belum bisa mengoptimalkan dari angka yang besar itu. Nah, penggunaannya tasarruf ya istilahnya. Tasarruf itu kan, pentasarufannya itu kita belum maksimal. Nah, ini yang ini yang harus segera diambil oleh orang-orang yang mengelola zakat. Sehingga angka ini akan paling tidak bukan hanya bertahan, kalau bisa ya naik. Ini kan kalau kita bisa menunjukkan angka pengangguran turun, angka kemiskinan juga turun, kita juga bisa melakukan berbagai pemberdayaan dengan zakat gitu kan. Nah ini kalau bahasanya itu dengan cara multi istilahnya multi bukan multi ya bisa multifungsi juga bisa gitu ya.
dari zakat ini, kemudian juga multi penyelesaian lah. Ya, multi penyelesaian, bukan hanya satu kita memberi apa itu miskin, tidak, tetapi dengan pemberdayaan itu pekerjaan, kita memberikan pekerjaan, keterampilan apa terus dibiayai dengan zakat gitu ya. Ini memang juga sudah didengung-dengungkan ini, dikenalkan oleh kepada masyarakat, sehingga kalau mereka sudah angkanya zakat naik, kemudian kemiskinan turun, pengangguran turun, itu insya Allah nanti juga akan menaikkan juga kredibilitas kita terhadap pengelola zakat itu. Masyarakat juga animo membayar zakat itu juga bisa naik, karena bagaimanapun masyarakat kita mempercayai bahwasanya dengan zakat maupun sedekah itu insya Allah masalah-masalah hidup itu ya inilah masalah-masalah hidup itu bisa teratasi dengan melakukan zakat, infak, sedekah maupun wakaf itu. Ini terus terjadi di masyarakat kita, budaya itu. Oke. Dan mungkin ini untuk terakhir kalinya saya bertanya dari Alhamdulillah. dari pertanyaan sekian banyaknya teman-teman. Dan pertanyaannya yang nomor 10 adalah, menurut Bapak, apakah dengan adanya perang transformasi digital ini, pada Ziswaf dapat berjalan sukses di masa depan dan mempermudah seseorang dalam berzakat? Dari awal ini kalau disebut kita menyimpulkan ya belum ya. Kita akan masih meramalkan kan. Ini istilahnya adalah meramalkan suasana digital tentu akan tetap bertahan gitu kan. Ini dan malah akan menjadi entah nanti yang kita tidak bisa meramalkan lagi suasana digital ini akan berubah seperti apa lagi gitu kan. Kita belum bisa meramalkan, apalagi yang saya ini sudah generasi seperti ini kan. Tinggal mengikuti kan. Saya tidak bisa meramalkan lagi. Tentunya kebiasaan digital ini tidak terelakkan lagi. Kalau kita ngomong sukses itu ya, kita yang sudah lama aja dari yang tradisional dari zaman dulu, dari katakanlah Indonesia Merdeka sampai sekarang kita masih ya dibilang sukses ya, kita sudah angkanya juga sudah tinggi seperti itu ya, tinggi. Kemudian kita dengan model-model digital kita terbantu, istilahnya kita terbantu dengan berbagai kemudahan. Sangat membantu malah. Iya, saya kalau dikatakan sama membantu, alhamdulillah. Kalau sangat membantu, berarti dengan mode kita membayar zakat dengan cara digital. Nanti ke depan kalau semoga ini juga lebih diminati gitu ya. Lebih diminati karena memang lebih enak gitu ya, lebih mudah dan transparan, akuntabel gitu kan. Kalau semoga nanti kita harapannya adalah sukses gitu. Amin. Ya, harapannya kita sukses karena sekarang bagaimanapun mode digital itu sudah menjadi budaya kita. Kita adalah digital adalah kita kan, istilahnya adalah seperti itu. Tinggal kita tadi menyadarkan yang tua. Tapi yang tua-tua generasi awam biarlah mereka dengan budayanya yang dulu biarkan. Iya, enggak apa-apa lah. Kemudian dengan saya ini dengan mungkin separuh-separuh ya. Kalau saya kan mungkin setengah-setengah ya digital ya, yang budaya awam. Tapi yang lebih gawat lagi adalah yang generasi di bawah sampean itu mungkin gitu ya. Nanti yang sudah langsung digital ya. Yang langsung digital ini ya memang harus digitalnya itu ya memang harus murni digital terus dari awal kan, pengetahuannya juga digital gitu kan. Nanti ke depan juga ada uangnya juga digital dengan proses zakat dan wakafnya ini juga dengan proses digital. Berarti semua perjalanannya itu melalui digital semua. Ya ini kan ke depan kan kalau kita meramalkan seperti itu kan. Ya, kalau dulu ya biarlah berjalan, yang pokoknya mereka kan biarlah mereka sukses berjalan. Ya sukses dengan cara mereka. Kalau saya jalan saya ada dua ya, biarlah zakat dan wakaf ini berjalan dengan dua kaki, pokoknya ini berjalan gitu kan. Nanti yang generasi di bawah sampean yang sudah murni digital ya ini kita literasi digitalnya itu nanti kan kita yang lebih susah ini kan. Ya ini nanti yang mengambil, yang lebih tahu yang ngambil adalah
sampai nanti yang mengambil ini yang membelajarkan kepada generasi selanjutnya adalah sampai yang lebih tahu tantangannya, jalannya mana. Kalau saya disuruh ke situ, saya yang sudah berjalan mungkin ya kurang mampu lah. Iya, kurang mampu karena ya itulah dunia saya gitu ya. Kalau Anda mengkritik ya ini dunia saya, biarlah saya berjalan seperti ini. Kalau Anda nanti silakan. Anda adalah kewajiban Anda nanti memperkenalkan kepada generasi baru. Ya. Ini semoga nanti kalau ke depan mereka sudah murni digital, kita juga berharap mereka juga